Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian Yusuf dari kelas 3G dengan NIM 151422158. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Materi pertama, pengertian dari bahan ajar. Bahan ajar dapat diartikan sebagai bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar bersifat sistematis, artinya disusun secara urut sehingga memudahkan siswa belajar. Di samping itu, bahan ajar juga bersifat unik dan spesifik. Unik maksudnya bahan ajar hanya digunakan untuk sasaran tertentu dan dalam proses pembelajaran tertentu. Dan spesifik artinya isi bahan ajar dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai kompetensi tertentu dari sasaran tertentu pula. Menurut Panen, bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian menurut Widodo dan Jasmadi, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Kemudian menurut Prastowo, bahan ajar atau materi ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, bahan ajar sangat penting artinya bagi guru dan siswa. Guru akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan efektivitas pembelajarannya jika tanpa disertai bahan ajar yang lengkap. Begitu pula bagi siswa. Tanpa adanya bahan ajar, siswa akan mengalami kesulitan dalam belajarnya. Hal tersebut diperparah lagi jika guru dalam menjelaskan materi pembelajaran cepat dan kurang jelas. Oleh karena itu, bahan ajar merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh para pelajar dan juga guru adalah aplikasi Canva. Canva merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh guru untuk membuat bahan ajar yang menarik. Berikut fungsi aplikasi Canva. Yang pertama, dapat membuat infografis. Infografis dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Canva menyediakan berbagai macam template infografis yang siap digunakan. Kita tinggal memilih template yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disajikan dan mengubah isinya sesuai kebutuhan. Kemudian dapat membuat presentasi. Presentasi adalah media pembelajaran yang paling umum digunakan oleh guru maupun instruktur. Canva menyediakan berbagai macam template presentasi yang siap digunakan. Kita dapat menyesuaikan presentasi dengan warna dan font yang sesuai dengan tema materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dapat membuat poster. Poster adalah media pembelajaran yang sangat berguna untuk mengingatkan siswa tentang topik yang pernah mereka pelajari. Dengan Canva, kita dapat membuat poster dengan mudah. Canva juga menyediakan berbagai macam template poster yang siap untuk digunakan sehingga dapat membuat poster dengan cepat dan mudah. Kemudian manfaat media Canva. Manfaat menggunakan Canva untuk pendidikan yang pertama, menggali isi kreativitas dari tenaga pendidik dan peserta didik dalam aktivitas belajar mengajar. Kemudian yang kedua, mampu membuat materi belajar atau bahan ajar yang menarik sehingga mendorong hasil belajar lebih baik. Yang ketiga, melalui kolaborasi di kelas,
dapat meningkatkan kepercayaan diri dan melatih pola berpikir kritis para peserta didik. Yang keempat, membantu para tenaga pendidik untuk menghemat waktu dalam membuat bahan ajar dalam bentuk visual atau gambar. Yang kelima, membantu tenaga pendidik untuk membuat materi promosi sekolah maupun laporan kependidikan. Yang keenam, memungkinkan juga siswa untuk berkolaborasi dalam membuat tugas yang guru berikan. Tugas dapat diselesaikan bersama meskipun siswa sedang proses pembelajaran jarak jauh. Sebab, file guru dapat membagikan kepada orang lain dan dapat mengatur settingnya sebagai editor atau hanya bisa melihat saja. Bila berkolaborasi, maka setting dapat dibuat tim dan juga bisa saling mengedit. Yang ketujuh, dapat memberikan tugas-tugas grafis kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok. D. Cara membuat bahan ajar melalui Canva. Pertama, catatan akun Canva. Pertama-tama, pengguna wajib mendaftar akun Canva terlebih dahulu. Kedua, seleksi template desain. Sehabis mendaftar akun Canva, pengguna dapat memilah template desain yang cocok dengan topik materi ajar yang hendak terbuat. Canva sediakan berbagai template desain yang bisa diseleksi. Tercantum template buat materi ajar. Ketiga, tambahkan elemen desain. Sehabis memilah template, pengguna dapat mulai meningkatkan elemen desain semacam foto, ikon, serta font yang cocok dengan kebutuhan mereka. Elemen desain ini dapat menolong materi ajar jadi lebih menarik, serta mudah dimengerti oleh siswa. Keempat, tambahkan teks. Sehabis meningkatkan elemen desain, pengguna dapat mulai meningkatkan bacaan ke dalam materi ajar. Bacaan ini haruslah jelas, serta mudah dimengerti oleh siswa. Pengguna dapat pula menggunakan fitur Canva untuk meningkatkan dampak serta gaya pada bacaan yang ditambahkan. Kelima, review serta ekspor. Sehabis berakhir menyusun materi ajar, pengguna wajib melaksanakan review serta revisi saat sebelum ekspor ke dalam format yang cocok. Canva telah menyediakan berbagai format ekspor semacam PDF, PNG, PPT serta JPG. Kesimpulan, bahan ajar adalah elemen penting dalam proses pembelajaran yang disusun secara sistematis dan lengkap. Bahan ajar ini dirancang khusus untuk mencapai kompetensi tertentu dan digunakan oleh guru dan siswa dalam proses belajar. Bahan ajar memiliki karakteristik unik dan spesifik yang berarti mereka dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran tertentu dan untuk mencapai kompetensi tertentu. Bahan ajar sangat penting bagi guru dan siswa. Tanpa bahan ajar yang lengkap, guru mungkin mengalami kesulitan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan siswa mungkin mengalami kesulitan dalam belajar. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar yang baik dan efektif adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, aplikasi seperti Canva dapat digunakan oleh guru untuk membuat bahan ajar yang menarik dan interaktif yang dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyebutan kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.